Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi masih menjadi perhatian di Indonesia. Cukup kompleks. Stunting ini menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Juga mengalami gizi buruk. Mengidap gizi buruk Dan mengalami gizi buruk. Kondisi kekurangan gizi Kasa tempat menyebut kondisi terjadi. mengidap gizi. Permasalahan tumbuh kembang anak di Indonesia terus menjadi tantangan di setiap masa pemerintahan. Meski begitu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi tantangan gizi buruk pada ibu dan anak beberapa tahun terakhir. Terbukti dengan menurunnya angka untuk semua jenis malnutrisi dalam 1 dekade terakhir. Akan tetapi, Indonesia masih tetap berjuang melawan beban malnutrisi, yaitu stunting, wasting, dan kekurangan gizi mikro. Kebutuhan gizi anak selama 1000 hari pertama kehidupan dinilai menjadi faktor utama dalam masalah pertumbuhan pada balita. Namun, masalah pada masa kehamilan seperti kurangnya asupan gizi pada ibu hamil serta kesehatan mental pada ibu kurang mendapat perhatian, meskipun juga menjadi faktor penting pada kelahiran dan tumbuh kembang sang bayi. Desa Senggreng merupakan desa yang terletak di Kabupaten Malang dan berjarak 1 jam dari pusat kota jika ditempuh dengan kendaraan motor. Pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan masalah gizi dan tumbuh kembang di desa tersebut. Namun, di balik pelayanan rutin tersebut, terdapat tantangan yang masih nyata. Saat ini, proses pendataan ibu hamil dan balita di posyandu masih dilakukan secara manual. Para tenaga kesehatan dan kader posyandu mencatat nama, usia kehamilan, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, satu persatu di buku register. Metode ini memakan banyak waktu, tenaga, dan memungkinkan terjadi adanya kesalahan data. Rekapitulasi data pun menjadi lambat, dan data tidak selalu mudah diakses untuk analisis yang cepat. Selain itu, selama kegiatan konsultasi rutin, banyak ibu hamil yang menyampaikan keluhan kecemasan dan stres selama masa kehamilan, suatu aspek yang belum banyak ditangani secara sistematis di tingkat posyandu. Dampak dari kondisi ini sangat penting. Jika pendataan tidak akurat atau terlambat, maka intervensi pertumbuhan anak dan dukungan ibu hamil dapat tertunda. Dan bila kesehatan mental ibu tidak diperhatikan, maka resiko tumbuh kembang janin dan balita bisa meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengembangkan sebuah inovasi bernama Genta, sebuah program pengabdian masyarakat yang merupakan kolaborasi antara Telkom University, Institut Teknologi 10 November, dan Posyandu Desa Senggreng. Solusinya terdiri dari 3 alat utama. Yang pertama, pada tujuan digitalisasi pendataan posyandu, kami membuat alat pengukur tinggi badan yang memakai sensor ultrasonik dan pengukur berat badan dengan sensor Lochel. Kedua alat ukur ini nantinya akan digabung menjadi 1 alat. Selain itu, kami juga membuat alat kedua untuk mengukur lingkar lengan ibu hamil dengan sensor rotary encoder. Semua alat ini akan terhubung dengan sistem IoT dan data hasil pengukuran otomatis masuk ke website yang menghasilkan file Excel, sehingga tenaga kesehatan tidak lagi mencatat secara manual. Lalu alat yang ketiga yaitu gelang pendeteksi kecemasan. Perangkat yang dipakai oleh ibu hamil dilengkapi dengan sensor detak jantung. Apabila ditemukan peningkatan denyut nadi yang signifikan, gelang ini akan memberikan panduan relaksasi ringan. Melalui Genta, kami turut ikut andil dalam pemenuhan program SDG ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera melalui solusi non-klinis untuk penurunan stunting dan peningkatan kesehatan mental. Kami juga mengkolaborasikan layanan Telkom sebagai penyelenggara InnoVillage dengan program Genta ini, antara lain My IndiHome, Bitbox, dan Antares Connectivity Lorawan. Kami berharap tercapai beberapa manfaat penting bagi masyarakat sasaran, antara lain tenaga kesehatan posyandu yang dapat bekerja dengan lebih efisien, ibu hamil yang memperoleh pemantauan kesehatan mental secara lebih responsif dan interaktif, data ibu hamil dan balita menjadi lebih cepat tersedia, akurat, dan terintegrasi, serta yang terakhir, program ini memiliki potensi untuk direplikasi ke posyandu-posyandu lain sebagai program yang berkelanjutan.